Monggo Pinara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pendengar dan pemirsa RRI, jumpa lagi di podcast Pinara. Monggo. Matur suwun rawuhnya. Hari ini kita berbeda dari hari-hari biasa. Kalau biasanya kami tuh ngambil podcast itu atau syuting podcast di studio nih, Nah. Pak. Ya, kali ini kita langsung di Pasar Jadul, Ahad Legi, Taman Wisata Tawun. Saya hari ini bersama dengan Pak Satria, Kabid Pariwisata, Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Ngawi. Sehat Pak Satria? Alhamdulillah, insya Allah harus selalu sehat. Kalau ngelihat serame ini tambah sehat kayaknya. Tambah ya? sehat. Tambah semangat Iya, gitu ya. Karena semakin bahasa Indonesianya uyel-uyelan itu nggih, semakin kita berjalan dengan di suatu event dengan bersinggungan, sikut kita itu event itu semakin meriah dan bagus. Oh gitu ya, berarti ini mosing versi kalem ya? Betul. Versi Nah, soalnya jadul. sikut-sikut ya kan? Sikut-sikutan. Iya, dan di sini kita bisa gambarkan ya bahwa ada event setiap 1 bulan sekali gitu ya Pak 35 Satria hari ya, sekali. 35 hari sekali atau Satu pasaran ya, dalam sepasaran penanggalan Jawa, yaitu di hari Minggu Legi atau Minggu Ahad Legi. Legi. Betul. Itu ada Pasar Jadul di Taman Wisata Tawun ini. Nah, sebelum ke sana, sebelum kita bahas lebih banyak mengenai Pasar Ahad Legi, saya mau 3 kata dulu tentang wisata Pasar Jadul di Taman Wisata Tawun. Nah, 3 kata ya, nggak 3 boleh kata. lebih. 3 kata. Harmoni, Harmoni, alam, alam, kenangan. luar Wes. biasa. Kita ke harmoninya Iya, dulu betul, deh. betul. Apa yang kemudian menjadi satu sinergi ya, Ya. sehingga dia menjadi sebuah harmoni yang indah, kemudian disuguhkan kepada masyarakat dan menjadi daya tarik gitu di tahun ini. Terima kasih Mbak Ani. Jadi ketika kita bicara harmoni, itu kita seperti bicara suatu konser orkestra gitu nggih. Suatu orkestra itu ada berbagai macam pemain di situ, pemain musik, gitar, selo dan sebagainya. Nah, kita memadukan berbagai macam unsur itu. Jadi dari unsur eventnya juga, kemudian dari unsur pariwisata jelas, kemudian dari unsur yang lainnya seperti unsur layanan masyarakat juga ada di situ, sehingga terbentuklah sebuah orkestrasi yang kita menyebutnya itu adalah harmoni pariwisata. Dan tentu saja karena ini menjadi bagian dari orkestra yang lebih besar lagi, yaitu pariwisata yang ada di Kabupaten Ngawi. Kemudian yang kata kedua tadi, apa yang kemudian menggambarkan hal tersebut Pak Satria? Alam ya, alam. Jadi yang kedua itu adalah alam. Kita ini kan yang namanya manusia itu kan kita tidak lepas dari yang namanya alam. Tadi di pertama itu harmoni, berarti bagaimana manusia itu bisa harmoni atau selaras dengan alam, kemudian selaras dengan manusia lainnya. Nah, di Pasar Jadul ini khususnya kita saat ini kan sudah sering yang kehilangan antara interaksi di zaman sekarang. Interaksi antara manusia dengan manusia, bahkan jual beli yang seperti di Pasar Jadul ini, kita lebih banyak ke online. Betul. Sudah nggak ada interaksi lagi ya kan? Ongkir Jual langsung, beli ya. pakai ongkir, pakai COD dan sebagainya. Just tip dan lain Just tip. sebagainya ya. Sekarang ini enggak. Kita kembali ke alam. Jadi bagaimana manusia dengan manusia saling berinteraksi, bersilaturahmi, alias penjual dan pembeli itu kembali atau bertemu secara langsung dan melihat barang produknya, bukan hanya display gitu. Atau keranjang kuning dan sebagainya. Oke, sejujurnya saya lupa unsur kata ketiga tadi sih. Yang ketiga ini kita tidak lepas dari namanya kenangan. Oh ya. Kenapa kita menyebutnya harmoni, alam, dan kenangan? Jadi bagaimana ketika masyarakat itu semuanya berkunjung ke Pasar Jadul pada khususnya, itu mereka akan diberikan suatu art sense ya, art kita menyebutnya art sense, sentuhan tentang kenangan. Oh, bagaimana suatu saat pasti saya akan kembali ke sini, suatu saat saya akan mengajak semua keluarga di sini, dan itu menimbulkan energi yang positif bagi semuanya. Berarti ketiganya ya menjadi simbol yang muncul dari tahun ini. Sebegitu pentingnya event ini sehingga mengangkat Tawun, atau justru kebalikannya Tawunlah yang mengangkat event Ahad Paingan ini gitu? Kalau yin yang kan ada dua nggih. Ini kan tiga.
Tawon itu antara perpaduan antara harmoni alam dan kenangan. Di sini juga ada sendang tawon. Di sini juga alamnya yang masih basicnya tidak lepas dari atau tidak ada apa namanya polusi dan sebagainya, pohon-pohon dan sebagainya juga ada apa namanya tadi manusianya sendiri. Kemudian di sini juga ada kenangan. Ini semacam kolaborasi tiga yang tidak bisa dilepaskan. Jadi kalau kita bicara siapa mempengaruhi siapa, itu semuanya saling mempengaruhi. Tidak bisa dilepaskan Tidak ya, bisa semuanya dilepaskan. saling menjadi unsur penting satu dengan yang lainnya. Betul sekali, Nah, Mbak Ani. saya tahu ini tawon itu sudah punya nama besar ya. Nah, strategi marketingnya apakah cukup hanya mengandalkan bahwa tawon sudah punya nama besar atau pasar jadulnya ini juga disebarluaskan dengan cara lain gitu, Pak Satria? Oke, terima kasih. Jadi ketika kita bicara strategi, strategi marketing atau pemasarannya, kita kenal bahwasanya tawon ini sudah berdiri lama, sejak mungkin putranya Mbak Ani kecil ataupun saya sejak SD pun saya sudah berenang ke sini kan. Tapi pasar jadul ini kan muncul di tahun 2019, gitu kan, di 2019. Kemudian vakum karena adanya pandemi saat itu. Kemudian kita berusaha memunculkan lagi dari nol. Nah, kita munculkan ini semacam event kangen, gitu. Kembali lagi ke kangen. Jadi gimana guys strategi marketingnya, kita nggak bisa lepas yang namanya bagaimana supaya orang itu kembali lagi ke sini. Kita gencar pemasarannya. Kita bahkan kemarin alhamdulillah jadi juara 1 di tingkat provinsi. Ini tidak lepas dari semua pihak, unsur-unsur masyarakat, pemerintahan desa, pariwisata, kemudian unsur apa namanya unsur yang lainnya juga kita tidak bisa lepas. Nah itu kita kemas dengan kolaborasi yang baik, kita kemas melalui pemasaran yang baik, dan utamanya adalah kenangan sehingga orang itu akan mengajak yang lainnya untuk sini. Iya, saya juga paham ya. Kadang-kadang kan kita merindukan bernostalgia era-era lalu gitu ya, masa-masa lalu gitu ya. Nah, itulah yang menarik. ya. Walaupun juga banyak ya, mohon maaf banyak sekarang. Alhamdulillah kita bersyukur konsepsi dari pasar jadul ini sudah mulai banyak sekali diterapkan, dilakukan di berbagai wilayah yang ada di kabupaten ini. Merupakan kebanggaan bagi kami. Ternyata pasar jadul ini menjadi role model atau menjadi inspirasi bagi semua untuk melakukan kegiatan perekonomian di wilayahnya sendiri-sendiri seperti itu. Nah, meskipun dengan nuansa-nuansa nostalgia tadi, gimana cara untuk menarik yang muda gitu kan? Kadang-kadang kan makanan yang seperti ini nggak disukai anak muda nih gitu ya. Nah, tapi ternyata kita lihat juga anak kecil ya yang Gen Z juga ada gitu. Itu gimana sih Pak caranya? Saya penasaran banget gitu loh. Oke, terima kasih. Jadi kayaknya sekarang itu ya 10 tahun atau 5 tahun ke belakang itu vintage itu kayaknya sudah menjadi tren gitu. Ada pengaruhnya. Jadi kayak mereka semacam FOMO. Apa sih yang terjadi di sini? Itu pasti mereka mengikuti. Dan saya rasa mereka itu dapat cerita dari orang tuanya, dapat cerita dari mbah-mbahnya dulu. Getuk itu rasanya seperti ini loh. Cenil itu rasanya seperti ini loh modelnya. Mereka pasti dibandingkan dengan makanan fast food sekarang mereka pasti ya kalau kita bicara mereka nggak suka, mereka nggak makan, tapi ternyata di 35 hari sekali mereka terkadang harus merasakan makanan-makanan sehat gitu, dalam tanda kutip sehat, karena makanan-makanan ini konon kan zaman dulu yang membuat mbah-mbahnya, orang tuanya itu panjang umur seperti itu. Iya. Nah, kalau dari kacamata di Dinas Pariwisata sendiri, seberapa besar kemudian event ini ya mengangkat perekonomian lokal ataupun juga ekonomi kreatif gitu? Ini apakah pedagang-pedagang ini dari masyarakat sekitar atau gimana nih Pak Satria? Matur suwun. Jadi ketika kita bicara pariwisata, berarti memang ada beberapa yang nanti akan terangkat di situ. Utamanya adalah perputaran ekonomi. Ya kan, otomatis di mana ketika ada kegiatan event ataupun juga ada sesuatu yang sifatnya itu nanti mendatangkan massa, itu pasti akan ada perputaran ekonomi di situ. Termasuk juga pedagang-pedagang yang di sini itu adalah pedagang-pedagang memang mayoritas adalah lingkungan di mana tawon ini berada. Nah, di situ kan mereka kan juga mengajak keluarganya, anaknya,
kemudian istrinya atau siapapun yang ada di situ untuk ayo dodolan di sini. Nah, itu otomatis mengangkat nilai ekonomi dari kegiatan ini dan pasti juga intinya mendatangkan atau meningkatkan perekonomian bagi mereka pelaku ekonomi kreatif. Ada apa saja nih pelaku ekonomi kreatif yang terlibat di sini? Kuliner sudah pasti. Kuliner, nggih. Yang kedua jelas seperti yang di depan ini kita ada foto booth, tapi kan nuansanya jadul juga. Benar, Jadi ini mereka teman-teman kreatif juga, mereka mengemas digitalisasi teknologi. Jadi dokumentasi yang biasanya kita melakukan lewat HP, nggih, apapun bisa dilakukan, tapi mereka mengemas dalam seni yang tinggi. Ada propertinya, itu ada Propertinya ada juga sepeda zaman ya kan? dulu, Sepeda ontel. kemudian kameranya canggih juga dimasukkan dalam box kayu Betul, seperti betul. itu tuh mereka benar-benar kreatif di situ. Iya, iya, iya. Contohnya. gitu. Nah, dengan banyaknya kreativitas yang ada di sini gitu ya, pedagang juga berderet ya dari ujung pintu masuk ini sampai belakang kayaknya Full. 1 kilometer. Enggak ya? Berapa Ya, sih ya panjangnya? sekitar ya hampir 1 kilo, Nah, sekitar 900 itu meteran. Full pedagang Full, dan full pembeli kan. iya. Nah, gimana caranya ini tuh bisa sama-sama upgrade gitu loh Pak Satria, dari waktu ke waktu gitu, sehingga yang datang ke sini itu semakin nyaman pasti, dapat kenangannya itu tadi juga semakin paripurna gitu loh. Itu ada yang sedang disiapkan nggak? Ada. Jadi gini Mbak, itu ada dua sisi lagi nggih. Karena pasar jadul ini harus memprioritaskan atau mengangkat otentifikasinya nggih. Otentiknya. Otentiknya. Jadi jangan sampai ketika kita jualan di pasar jadul jualannya malah tadi balik lagi ke fast food. Kalau itu bukan pengembangan tapi justru kemunduran. Nah, otentifikasinya atau otentik atau komitmen atau konsisten ini yang perlu kita jaga. Misalkan contoh saat ini kita kan kenapa Mbak Ani pakai baju kebaya, nah kan ini karena kita tematiknya adalah Hari Kartini. Nah seperti itu kita mendekati Hari Kartini seperti kemarin mau Lebaran kemarin kita juga apeman nggih, apeman itu nggih, apeman itu kemudian nanti mungkin seperti tahun kemarin tuh di tanggal 17 yang memperingati kemerdekaan jadi harus tematik. Nah itu kita harus kerja keras, harus kreatif. Ini tematiknya apa sih gitu kan. Terus bagaimana menjaga supaya teman-teman penjual ini Anda jangan bosan. Ini hanya terjadi 35 hari sekali. Anda harus menjaga rasa, menjaga kebersihan. Kalau sekarang isunya harga-harga plastik naik loh, kita nggak pakai plastik gitu loh. Kita pakai daun. Kalau jenengan masih meningkatkan merubah dari tradisionalisme menjadi kepraktisan, yaitu akan marwah dari pasar jadul ini akan berubah lah. Itu yang harus kita jaga. Nah, ini sudah hampir di akhir sesi ya dari obrolan kita di podcast Pinara, tapi sebelumnya kita jeda dulu aja deh ya. Kita nyari Siap. apa gitu loh Pak Satria ya. Monggo. Ini kayaknya yang di belakang, loh tuh ada yang mau habis itu Mbak kayaknya. Saya sudah beli Pak yang ada gula-gula Jawanya itu yang bunder-bunder cenil dikasih lupis ya, Lupis, sudah ya, lupis. lupis. Kesukaan saya itu yang pulinya karena Oh, gurih-gurih ada, kan, ya, betul. Kemudian yang kayak miminya itu saya paling apa suka petolo, itu. apa itu namanya. gitu. Nah, itu yang saya paling suka. Nanti saya juga mau beli buat keluarga di rumah. Loh harus. Pak Satria, kalau misalnya boleh jujur ya. Jujur, Apa yang jujur. kemudian menjadi evaluasi dari pelaksanaan event Ahad Legi Pasar Jadul di tahun ini Ya, dari terima pihak kasih. dinas? Jujur ya. Harus jujur. Jujur. Jujur itu yang pertama kita harus tetap menjaga konsistensi itu yang sulit. Jadi konsistensi dari Bapak Ibu penjual, terus kemudian konsistensi dari jenis makanan. Kadang kita setelah kegiatan kan pasti evaluasi ya, kita kumpulkan mereka sebelum technical meeting. Itu ada yang kadang ukuran, terus kemudian Bu lebih baik Ibu bawa makanan yang terbatas atau sedikit tapi habis daripada Ibu bawa banyak tapi nanti bingung menghabiskan karena kembali ke kualitas. Makanan yang dijual di pasar jadul ini kan fresh, jadi tidak tahan lama. Itu juga dipikirkan baik-baik. Terus kemudian kita timing pengunjung itu seperti apa. Jangan sampai mereka datang tapi itu
habis akhirnya mereka ning kono ora enak opo-opo. Itu Bu PR pertama kita. Yang kedua itu adalah bagaimana mereka itu menganggap bahwa pasar jadul ini tuh event 35 hari sekali yang gimana nggih, yang spesial seperti itu. Nah, ini masalahnya kadang ketika tidak bisa kita hindari nggih, ketika bertepatan dengan musim apa namanya panen, kemudian hajatan, mereka banyak yang rewang istilahnya seperti itu. Mereka kan ini kan hari Minggu nggih, kemudian mereka banyak yang ini akhirnya masyarakat kembali bertanya-tanya, ini kok nggak jualan atau yang jualan jumlahnya sedikit lah, itu yang kadang kita yo istilahnya nelongso gitu nggih. Nah, nelongsone apa? Kita tidak bisa memaksakan, tapi mereka juga belum bisa memberikan solusi. Nah, akhirnya kita juga kerjasama dengan Karang Taruna, gimana ada substitusi dari mereka. Nah, misalkan baik gak iso yo, lah ini yang gak sulit sih. Putune lah, putu-putune sing janji-janji lah. benar-benar. Nah, Betul, itu. betul, betul. Jadi Ganti. biar nggak kosong Biar nggak istilahnya gitu loh ya. kosong. Kadang-kadang kan juga orang kesini karena Nggih. apa repurchase tuh apa tuh namanya? Apa ya istilahnya? Order lagi Ah, kan ah, ah, gitu. ah, ah. Atau memang dia seneng sama makanan itu, dia datang lagi ke sini. Lah Betul. ternyata mbahnya hari itu nggak ada, kan Nah, kecewa ya betul. gitu. Dan ulasannya kan bukan ke makanan gitu kalau Google, tapi ke kegiatannya. Iya betul sekali lagi, benar-benar. Nah kemudian gimana pihak dinas juga menghadapi ya masukan-masukan dari masyarakat nih? Apakah sejauh ini masukannya kebanyakan apa dan gimana menghadapinya? Oke, terima kasih. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih nggih kepada masyarakat yang sudah memberikan kritik utamanya. Nggih. Kalau saran nggih kita terima, nggih kita laksanakan yang baik. Karena kritik itu sifatnya kan membangun nggih, konstruktif bagi kita. Yang pertama adalah adanya layanan fasilitas, ya kan? Karena ada beberapa layanan umum atau publik yang ada di Tawon ini merupakan bagian dari pemerintah Kabupaten Ngawi, sehingga seperti fasilitas umum itu yang wajib kita tingkatkan. Keseimbangan antara jumlah pengunjung dengan fasilitas umum seperti toilet itu terima kasih, akan ke depan akan kami tingkatkan lagi. Kebersihan, terus kemudian kolaboratif dengan semua pihak itu akan kami tingkatkan lagi seperti itu. Oke, jadi banyak hal yang kemudian masyarakat kenapa sampai memberi masukan karena Cinta. benar-benar datang. Betul, Iya kan? karena cinta. Karena cinta, karena merasakan, karena ingin perbaikan. Betul, Kalau tidak betul. ya nggak mungkin dia Nggak mungkin. ngasih masukan Betul gitu. sekali. Ya. Dan justru yang lebih baik itu yang seperti itu. Betul, itu yang kita nantikan. Bukan orang yang tanda kutip misalnya wes kapok menghilang, nah itu Ya, harus orang yang benar-benar sayang ngasih masukan Cinta sehingga ke sekali depan dengan tahu. datang lagi tuh dia melihat perubahan. Oh iya udah Ada perubahan. dan itu gitu. ada rasa senang Ada juga rasa, sebagai gitu. masyarakat. Oh Iya. usulanku ingin nambah toilet, sekarang ditambah Ditambah, beneran toiletnya. betul. Itu sebuah kebanggaan dan Iya. kebahagiaan. Nah mimpi besar dari Disparpora sendiri sebagai juga pengelola ya taman wisata Tawon ini untuk tahun 5 tahun ke depan itu apa gitu? Apa yang dilihat akan terwujud di tahun, Pak Satria? Nggih. Banyak sekali sebenarnya mimpi-mimpi kita di beberapa tahun ke depan nggih. Utamanya juga melihat tentang antusias masyarakat yang seperti ini. Saya rasa kalau komitmen dan konsistensi itu wajib kita lakukan. Tapi mimpi kita ke depan utamanya untuk tahun ini adalah bagaimana tahun ini tetap pada marwahnya sebagai tempat wisata yang ada budayanya di sini, kemudian yang basicnya natural adalah alam dan memberikan kenangan seperti yang saya sebutkan. Nah, tapi di situ saya juga punya mimpi bagaimana beberapa spot-spot seperti fasilitas umum tadi, wahana-wahana permainan itu. Karena bukan hanya pasar jadul nggih, pasar jadul hanya 35 hari sekali. Sedangkan sisanya di 30 hari kita melakukan setiap hari nggih ada liburan dan sebagainya, itu terwujud adanya wahana-wahana yang besar yang itu bisa mewakili bahwasanya di Tawon itu bukan hanya pemandian, bukan hanya taman bulus, tapi memiliki wahana yang ramah bagi keluarga dan semua umur. Mungkin itu. Baik, Pak Satria. Sekarang saya pengen dapat kenapa
ya orang-orang atau masyarakat ya, pendengar dan pemirsanya RRI ini harus datang ke Tawun? Apa alasannya yo Pak Satria? Eh, Kalau itu yang bisa saya jawab, belum lengkap hidup Anda jika belum datang ke Pasar Jadul. Kenapa? Silahkan dicoba sendiri. Anda harus datang ke sini. Ya. Anda akan merasakan cinta di sini. Anda akan merasakan dingin di sini. Anda akan merasakan kenyamanan di sini. Silahkan datang aja ke sini. Ya. Saya kasih atau saya sepil aja sedikit ya. Di sini itu udah kayak ada kipas anginnya. Bener demi apapun. Udah kayak ada kipas anginnya ya. Jadi pendengar dan pemirsa RRI, penikmat podcast Pinara harus banget datang ke Taman Wisata Tawun, utamanya di Pasar Jadul Ahad Legi. Terakhir, event terdekat nih Pak Satria. Eventnya tetap Pasar Jadul, tapi ada tematiknya apa lagi? Ditunggu aja. Pasti ada kejutan. Pasti ada kejutan. Yes. Dan otomatis update-nya ini bisa dilihat di Instagramnya atau media sosialnya dari Dinas Pariwisata dan Ngawi juga ya. Ngawi Cup, pemerintah Kabupaten Ngawi. Kita sebenarnya di situ. Dan saya rasa juga banyak kerjasama ataupun juga ini ya medsos pegiat medsos, influencer yang juga akan ngasih tahu ya, akan memberitahu event apa yang akan dilangsungkan di tahun Ngawi. Terima kasih teman-teman influencer semua. Rajin-rajin datang ke sini. Ya, terima kasih. Terima kasih banyak juga ya Pak Satria. Kita harus tuntaskan dulu jumpa kita di podcast Pinara episode kali ini ya. Saya mau, tadi kan baru cenil yang saya beli ya kan. Saya mau beli semuanya pokoknya. Penjualnya juga boleh kok dibawa. Jangan. Soalnya udah sepuh-sepuh gini. Saya bingung nanti saya mau tunggu apa ya. Baik, terima kasih pendengar dan pemirsa RRI. Kita jumpa lagi di podcast Pinara episode berikutnya. Podcast Pinara, monggo. Monggo Pinara.